Baik, kita memulai saja. Memulai saja dan ini adalah berangkatnya adalah dari FR asli atau field report atau catatan lapangan pada tahun 2022 berangkatnya dan sedang saya revisi dan ini termasuk di dalamnya ada tip dan trik dan FR ketiga K serta soal bahasan. Baik, ini daftar isinya sudah tip dan triknya, dasar, jiwa, bedah, maternitas, komunitas, terapi komplementer. Ini ada bagian satu soal sampai dengan bagian 5 ya. Ini bagian soal satu sampai bagian 5. Dan pembahasannya. Jadi ini lumayan. Kalau Anda print itu banyak sekali. 322 halaman. Kalau dibolak-balik berarti 151 halaman. 150 ya, 151 halaman. Baik, kita mulai dari tip dan trik ya. Tip dan trik kita mulai. Eh, Mungkin nanti jangan teman-teman yang lainnya, kalau saya lupa, tolong ingatkan. Kita mulai dari trik yang pertama bahwa kita sebagai orang Muslim ya, yang seorang Muslim atau orang yang beragama ya bahwa yang pertama Anda harus Bismillah, luruskan niat ya, luruskan niat untuk eh, belajar sungguh-sungguh, ibadah sungguh-sungguh supaya apapun yang Anda dapatkan itu menjadi dua amalan yang itu semoga menjadi Anda menjadi ASN, kemudian yang keduanya adalah semoga Anda mendapatkan barokah dari ilmu itu sendiri. Jadi berdoa, berdoa, berdoa ya. Kemudian kenapa penting berdoa? Berdoa inilah doa tersebut juga adalah senjata, selain senjata juga adalah bagian siapa yang harus berdoa? Ya, semua orang. Anda mendoakan. Kadang-kadang kalau Anda pada saat Anda stuck gitu ya, tidak mampu mengisi, maka ada ilham saja, ada ilham. Oh ini, ya, itu rezeki kalau sudah Anda. Tapi tetap harus berdoa. Yang pertama, jadi saya simpan pertama. Jadi yang kedua, buatkan jadwal belajar sesuai dengan kemampuan diri. Kemampuan jadwal belajar ini untuk mencegah kita belajar dengan tidak terstruktur ya, tidak terstruktur dan mengikuti orang lain. Perlu diingat kebutuhan belajar orang lain berbeda. Jadi Anda harus membuat daftar belajar mandiri ya yang tidak tergantung oleh siapapun termasuk saya ya, termasuk oleh saya. Dan Anda harus gabung dengan orang-orang yang memiliki keinginan bersama-sama maju. Anda gabung dengan Zoom ini artinya Anda memiliki keinginan untuk maju ya. Lakukan persiapan 2 sampai 3 bulan sebelum ujian. Jadi kalau kita perhitungkan sekarang ujian itu kan daftar Juni, nah, daftar Juni ini berarti ujian 1 bulan Juli lah, Juli awal atau Agustus. Jadi sekarang sekarang bulan Mei nih, bulan Mei berarti cocok nih ke Agustus ya, Agustus. Jadi Anda kenapa harus sama? Karena di sini ada seleksi ADM kan, ADM, ada seleksi ADM, ada kalau ada diumumkan hasil ADM, kemudian ada bagian untuk kalau ada kesalahan juga ada perbaikan-perbaikan ya. Misalnya ada jadwal, Anda misalnya mengajukan banding gitu ya. Ya Anda itu jadwalnya ada juga ya. Jadi itu sebulan lah, sebulan. Ya itu ya, sebulan. Jadi waktu 2 sampai 3 bulan ini sudah memenuhi sekarang. Jadi belajar dari bulan
Juni, Juni sampai dengan Agustus. Agustus coba kalau Agustus yang tanggal 1 kan Anda hanya belajar 2 bulan saja kalau begitu. Nah, jadi kalau belajar sekarang bulan Mei, Anda sudah cocok 3 bulan. Karena belajar itu nggak usah banyak-banyak, sehari itu sedikit sedikit. Kayak makan aja, kalau sekaligus makan aja sekaligus juga nggak enak perut itu ya. Yang itu nggak enak perut. Jadi belajar sedikit-sedikit. Kemudian belajar materi yang diujiankan sesuai dengan peraturan menteri. Nah, ini peraturan menteri ya, ini yang 35 itu ya, nomor 35. Ini juga sudah ngacu nih. Ya begini. Bandingkan dengan FR ya. Kemudian dalam kenyataan secara umum, nah ini saya sudah tulis, tidak ada perbedaan antara D3 dengan NES dalam materi keilmuan yang memang nggak ada bedanya. Dalam materi keilmuan tuh nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya gimana? Lawang bahwa misalnya saja lah sebagai bagian dari apa? Dari pemahaman Anda bahwa tidak ada bedanya gimana? Pemberian EKG katakanlah menentukan data-data EKG. Data-data EKG itu dari mulai memasang elektroda sampai dengan membaca apakah saya harus membuat beda. EKG misalkan di D3 bisa muncul keterampilan memasang, D1 pun bisa muncul soalnya tentang warna, elektroda kan pernah muncul warna. D1 pun bisa muncul warna, bisa muncul sistem konduksinya, di sini juga sama. Materi kagak sama, mau dokter, mau S1, mau D3 kan sama, sama. Yang jadi permasalahan di sini adalah saya, saya tidak tahu ya, tidak tahu. Mana dari EKG yang akan Anda dapatkan atau Anda keluar itu yang saya tidak tahu karena saya bukan dukun. Saya bukan dukun. Jadi kalau saat saya ngajarin EKG, saya harus ngajarin semuanya. Karena kalau saya yang D3 misalnya, saya ajarin D3 hanya baca lead, hanya baca lead saja misalnya. Tiba-tiba keluar yang shockable, non shockable di apa di Gadar. Ya kan saya kasihan kalau nggak diajarin, ya kan? Kemudian kalau saya ngajarin, apakah saya harus ngajarin kateter beda antar D3 dengan DAS? Ya sama lah. Ya. Kemudian kalau saya ngajarin apa, ngajarin NGT, ngajarin IWS, malah IWS, coba Anda cek ya. IWS itu early warning system score system itu munculnya di D3 loh. Padahal ini jelimet banget gitu ya, jelimet banget. Tapi munculnya di D3. Karena saya tidak tahu ya, karena saya tidak tahu mana yang akan keluar, maka mohon maaf saya jejelin Anda dengan semua materi. Mungkin ada yang bisa membantu saya, teman-teman, yang pernah kemarin ujian, benar nggak apa yang saya kemukakan tadi? Mungkin teman-teman gimana? Mungkin ada obrolan, mungkin boleh kalau betul obrolan saya, omongan saya, silahkan ketik benar gitu. Ayo teman-teman, daripada ngantuk, bisa jam segini masih ngantuk ya. Nggak boleh tidur, setelah subuh nggak boleh tidur. Habis subuh nggak boleh tidur, karena rezeki itu datang setelah subuh tuh ya. Ya, itu ya. Kecuali kalau saya gini, kalau saya pembuat soal, saya ini loh yang harus kamu baca, ini loh yang nggak baca. Makanya Anda ada yang nanya, nah benar kemarin saya juga dapat IWS saya D3. Itulah betul ya gitu. Saya tidak pernah tahu IWS keluarnya di mana, D3 atau S1. Karena saya bukan membuat soal. Karena coba bandingkan menurut edaran tahun 2023. Sesuai enggak dengan yang keluar di ujian? Kagak sesuai. Kisi-kisi yang diberikan oleh pemerintah itu tidak sesuai dengan apa yang keluar di ujian. Benar nggak?
bahwa kisi-kisi yang dikeluarkan oleh pemerintah itu tidak sesuai. Coba ada yang bisa memberikan ini enggak pengalaman bahwa kisi-kisi itu tidak sesuai. Kisi-kisi sedikit banget kan, detiknya sedikit, apalagi yang noise sedikit banget. Tidak terlalu generalis itu ya. Terlalu singkat, terlalu besar gitu ya. Nggak spesifik, benar tuh udah Bu Sri Wahyuni, nggak spesifik. Maka dari itu, kuliah pagi, kuliah pagi, kuliah subuh, ini saya kasih untuk teman-teman. Semuanya saya kasih mau D3, mau S1, karena saya tidak pernah tahu yang keluar yang mana. Kecuali memang misalnya saya ngajarin mentorship, preceptorship. Nah, itu baru khusus untuk S1 saja. Wah, Alhamdulillah. Terima kasih Mas AKR tuh. Soal tahun kemarin lebih ngarah ke HOTS. Ya, memang ke higher order thinking skill. Jadi HOTS itu kemampuan menganalisa. Ya, IWS banyak masuk. Kisi-kisi tidak sesuai. Bahkan tidak ada yang masuk. Saya ketawa. Makanya, bahkan tidak ada yang masuk. Tapi Alhamdulillah istri saya menemukan dulu. Top satu di instansi dan sudah pelantik. Alhamdulillah, keren, keren, keren. Selamat ya. Itu semoga menjadi berkah untuk keluarga Anda ya. Gitu ya. Jadi kalau Anda jangan mengeluh, jangan mengeluh. Prinsipnya jangan mengeluh, saya jejelin semuanya supaya saya ingin bahwa saya ingin laporan seperti itu. Alhamdulillah saya lulus. Itu ada kebanggaan dari seorang pendidik, itu ada kebanggaan. Jadi seorang pendidik ada kebanggaan. Jadi kalau Anda gabung sekarang itu ya, gabung sekarang itu Anda mendapatkan insya Allah mudah-mudahan ya, tidak rugi Anda masuk ke Kendur, itu nggak rugi. Gabung dengan saya, kenal dengan saya, itu nggak rugi ya. Kemudian lanjutkan ya, ya, yang membedakan apa kalau proporsinya. Tapi siap yang tahu proporsi soal itu bagaimana, yang membuat paket soal, yang membuat paket soal. Dan kita tidak tahu siapa yang membuat paket soal. Jadi pelajarilah ya, pelajarilah semuanya, pelajarilah semuanya. Kemudian nomor 6, materi yang pernah keluar di tahun-tahun sebelumnya, pelajari sebagai acuan untuk mempelajari kemungkinan ada jenis soal yang keluar di seleksi keperawatan karena tiap tahun semua berbeda. Ya, acuan. Tapi secara umum itu tidak akan berbeda. Paling beda, eh paling beda itu, eh, mana barusan? Paling beda itu kalau kemarin ditanya tentang apa, ditanya tentang masalah, sekarang ditanya intervensi. Yaitu jadi bedanya seperti itu. Nah, ini juga nih. Nah, teman-teman saya alumni kan dulu rata-rata lu tinggi-tinggi. Amin, amin. Semoga ya, semoga teman-teman, semoga nilainya tinggi-tinggi. Saya ingin teman-teman tahun ini, anggota saya atau teman-teman saya siapapun itu yang lulus di tahun ini ya. Karena tahun ini tahun terakhir ya, teman-teman. Harus menjadi full time, jangan boleh menjadi part time. Nah, itu targetnya kan itu. Kenapa saya memberikan tiap pagi, ini tiap pagi nih. Ini sekarang saya masih berikan gratis nih teman-teman. Tapi ada saatnya nanti saya putus, materi ini saya putus, nanti saya berikan hanya untuk yang anggota saya saja. Karena saya harus memberikan sesuatu yang berbeda pada teman-teman. Ya. Kemudian tadi nomor berapa? Nomor 10, nomor 7. Nah, ini teman-teman yang penting ini, yang penting. Yang penting ini. Nah, ini yang penting nih. Ini yang penting semua nih. Nah, ini pelajari nih 10 kasus yang sering keluar. Ya, 10 kasus yang sering keluar, ya maksudnya gini. Kasus yang paling banyak keluar, contoh misalnya hipertensi, TB itu paling banyak. Itu pelajari itu dari mulai tek-tek bengeknya. Tek-tek bengek. Semuanya pelajari terkait dengan kasus tersebut. Kenapa? Yang buat soal itu hanya segitu kok. Gak banyak kasus.
Termasuk juga yang sedang digembor-gemborkan oleh pemerintah. Nah, sekarang pemerintah sekarang tentang PTM misalnya. Nah, itu Anda harus pahami PTM itu, ya. Ya harus pahami, ya. Harus pahami itu, teman-teman, harus dipahami. Ya, harus benar-benar dipahami program karena yang dicari, yang dicari adalah orang yang orang yang siap menjadi pegawai pemerintah. Jadi yang dicari itu loh ya, bukan orang yang siap dididik untuk menjadi calon pemerintah, calon ASN. Bukan itu yang dicari. Artinya, dari mana saya tahu? Dari mana saya tahu? Taunya karena soalnya terkait dengan apa? Terkait dengan berapa dapat soal yang tertinggi. Yang tertinggi artinya yang paling paham tentang teori ya. Makanya dipilih yang paling bagus teorinya. Itulah yang dia menjadi yang paling siap menghadapi atau menjadi ASN. Nah, kemudian lagi ini pelajari 10 tindakan. 10 tindakan yang kayak gimana ya? Anda nanti cek yang selalu dikerjakan oleh perawat apa? Kateter, nyuntik, oksigen, itu yang muncul lah. Dan oksigen itu yang paling tinggi skornya, yang paling tinggi skornya. Kemudian perawatan luka, itu pelajari itu. Karena itu yang akan ditanyakan. Nggak akan kemana-mana kok. Nggak akan kemana-mana. Jadi itu, jadi Anda lebih spesifik ngerjainnya. Kalau Anda disuruh eh, perluk ya, perluk perawatan luka ya, ya perawatan luka, ya perawatan luka perlu dengan dengan tes misalnya tes urin. Saya menganjurkan kalau ada Anda belajar dengan saya ini, maka yang ini yang lebih mungkin ini baca 3 kali, ini 1 kali gitu. Bukan berarti tidak boleh dibaca, baca cuman 1 kali. Tapi yang ini karena sehari-hari ini yang dilakukan sehari-hari, maka ini baca 3 kali. Ya, maksudnya seperti itu. Kenapa? Ini proporsinya akan sering keluar ini dibanding yang lainnya, termasuk oksigen. Oksigen keluar ada di mana-mana. Coba pelajaran di mana yang tidak ada oksigennya? Di keluarga ada oksigen, ya, oksigen. Pasien sesak, keluarga tidak membawa ke rumah sakit, tidak mengenal masalah. Itu terkait dengan oksigen. Ya, oksigen juga. Kemudian buat daftar tilik untuk mengetahui kemampuan minimal yang harus dikuasai seorang perawat atau nurse. Daftar tilik dapat digunakan sebagai acuan atau guideline. Daftar tilik Anda nggak usah buat, sudah saya siapkan, ya. Anda sudah saya berikan teman-teman yang sudah gabung, sudah saya berikan ke teman-teman semua. Silakan itu dicek ya, dicek, conteng, di print. Sudah saya berikan kemarin, kemarin sudah saya berikan. Di print, cek apa yang belum paham, cari. Nah, nanti khusus di grup bimbel, nanti saya ajarin gimana caranya menggunakan teknologi supaya kita bisa belajar dengan baik. Nanti saya ajarin ilmu mahal. Karena itu saya suka lihat di grup-grup apa, di iklan-iklan kayak gitu ya. Ilmu daging katanya. Padahal ini ya udahlah, mau daging mau apa ya saya beriin aja ke Anda lah gitu. Toh nanti saya nggak akan, ilmu itu nggak akan saya bawa mati, harus saya tinggalin supaya lebih bermanfaat gitu. Harus jangan sampai ilmu itu hilang di saya. Tapi harus ada manfaatnya untuk Anda. Kemudian nomor 10, perbanyak latihan soal dengan jenis soal. Dengan mengenal jenis soal, maka selain membiasakan diri mengerjakan soal, juga meningkatkan kemampuan mengelola waktu. Oke, waktu itu tidak boleh lebih dari 54 detik dalam menjawab. Mau jawaban berhitung, mau kagak. Kalau nggak bisa dari 54 detik, tembak. Ya, tembak. Kemudian perbanyak tryout. Tryout.
eh, silakan diperbanyak tiap minggu kok ada tryout kok. Nah, kemudian jawab dulu, cek soal apakah boleh melakukan pengisian melalui mulai dari sosiokultural, manajer dan teknis. Kalau diperbolehkan langsung lakukan ya. Jadi cek dulu. Anda isi dulu yang mudah ya, yang mudah. Karena kenapa sosiokultural manajerial itu mudah? Karena itu persepsi. Kalau Anda apa kalau Anda mengisi, Anda pasti mendapatkan nilai. Kalau nggak ngisi nol. Jadi isi semua ya, isi semua. Kecuali kalau yang teknis, walaupun Anda ngisi, kalau nggak benar nggak dapat nilai. Tapi kalau sosiokultural dan manajerial itu adalah persepsi. Persepsi itu tidak ada yang salah. Jadi isi saja. Ya, isi saja. Ya, silakan nih teman-teman, Facebooknya, Instagramnya, TikToknya sama bimbangkan dulu ya. Bimbangkan dulu. Tapi kalau di @bimbangkan dulu ini nggak, jangan pakai spasi. Semuanya di YouTube juga sama. Bimbangkan dulu. Nah, kemudian nomor 13. Isilah soal yang mudah terlebih dahulu ya. Urutannya tadi sudah saya jelaskan, susukultura, manajerial. Boleh nggak Anda dari teknis dulu dari nomor satu? Boleh, silakan. Nggak ada yang apa, nggak ada yang melarang, ya. Tapi Anda harus selesai dulu, ya. Harus selesai dulu di apa sosiokultura, manajer dan teknis baru pindah ke wawancara. Karena setelah wawancara Anda nggak bisa pindah ke yang lainnya. Nah, kemudian 14 di soal yang diberikan karena tidak ada istilah pengurangan nilai. Jadi jawab aja semua, bodo amat lah, bismillah, nembak, nggak usah pusing. Apalagi untuk manajerial kultural, tembak aja, wawancara juga sama, tembak aja kalau nggak ngerti. Ya, kalau kompetensi teknis, kompetensi teknis itu kalau Anda sudah berpikir sekali, oh ini kayaknya saya milih A, sampai dengan Anda mendapatkan jawaban yang benar, 100% benar, Anda jangan rubah. Kenapa? Karena biasanya pada saat kita menentukan jawaban pertama, itu adalah insting. Insting itu terbentuk kalau kita pernah baca sebelumnya. Nah, kalau kita baca sebelumnya biasanya ada ingat-ingat lupa. Nah, itu antara eh, perbedaan tipisnya di sana. Tapi jangan dirubah. Jangan sampai dirubah. Nanti Anda menyesal. Wah, menyesal. Jangkrik katanya. Saya nggak malah ngerubah. Ini ya nggak boleh dirubah kalau ada soal yang sudah diisi. Kalau Anda belum yakin bahwa penggantinya itu yang benar 100%. Jangan diganti. Kemudian isi semua soal yang diberikan karena tidak ada istilah pengurangan nilai. Itu penting sekali. Isi semua jawaban walaupun nembak. Nah, bagi saya nembak nggak. Tembak aja. Karena jangan sampai nanti ada perbedaan nilai satu gara-gara Anda tidak nembak. Terutama di sosiokultural manajerial dan wawancara. Tembak aja, walaupun nggak ngerti tembak aja. Minimal Anda dapat satu. Kalau Anda kalau Anda dapat hoki itu dapat empat itu, nembak juga. Kalau hoki, kalau lagi untung, kalau lagi Anda dapat rezeki, nah, ya. Nah ini eh, yang sebelumnya itu tidak seperti ini. Pilih jawaban ekstrim karena tidak ada. Sekarang itu sangat setuju, tidak setuju, tidak ada. Tapi pilih jawaban. Nah ini untuk sosiokultural nih. Sosiokultural jawabannya ini sekarang tidak ada. Jadi ini, nah ini ya. Ini karena sosiokultural sekarang sudah menggunakan sama seperti manajerial. Jadi ini tidak ada. Nah, jadi untuk kompetensi sosiokultural ini pilih jawaban yang terbaik untuk bangsa negara, pilih jawaban untuk terbaik untuk menjaga toleransi dan kebinekaan, terbaik untuk mencegah terjadinya konflik di masyarakat, pilih jawaban yang menunjukkan empati. Pilih jawaban itu saja. Kuncinya di sana. Yang tadi kalau yang ini nggak usah, jangan ya, jangan jangan.
Karena tidak ada soal lagi. Kalau tahun 2002 ada, sangat setuju, tidak setuju itu ada. Tapi kalau sekarang nggak ada. Nah ini wawancara juga sama. Wawancara yang sosiokultural juga sama sekarang seperti ini. Seperti di manajerial. Pilih jawaban yang paling ideal. Kalau kompetensi manajerial, pilih jawaban yang paling ideal. Itu kuncinya. Pilih jawaban yang paling ideal. Pilih jawaban yang terbaik untuk organisasi. Jadi bukan bukan untuk Anda. Kalau Anda bukan orang yang ideal, datang suka telat misalnya. Kalau dikasih tips oleh pasien diterima, itu kan keseharian itu. Tapi kan diterima tips itu nggak boleh, aturannya nggak boleh. Nah, itu seperti itu. Tapi kan bukan di manajerial itu bukan tentang eh, apa? Bukan tentang Anda, tapi manajerial itu tentang siapa yang paham bagaimana berorganisasi. Itu aja kuncinya. Nah, ini juga dalam memilih jawaban jangan melibatkan diri dalam ujian. Jadi Anda seolah-olah Anda menjadi pegawai jangan, tetapi Anda harus menjadi bos. Dan bos itu Anda di helikopter view. Jadi Anda milih jawaban misalnya si A, si B, si D, misalnya sampai si D ya, dilihat. Anda dari atas, kalau Anda sekarang di posisi seperti ini, kalau Anda yang pemilik perusahaan, mana orang yang Anda pilih? Itu helikopter view. Kemudian jangan memilih berdasarkan pilihan kepribadian sendiri. Ingat, yang dicari adalah nilai tertinggi, bukan yang memiliki pribadi apa adanya. Ingat, yang diujikan adalah pengetahuan dan keterampilan dalam memilih jawaban, bukan sedang menguji bagaimana nilai kepribadian Anda. Itu kuncinya di sana. Jadi bukan sedang menguji kepribadian Anda, tapi sedang eh, mencari siapa orang yang paham, gitu ya. Siapa orang yang paham. Kemudian latihan membaca soal sesering mungkin karena akan membiasakan diri dan akan meningkatkan kecepatan dalam mengisi. Jadi sering, makanya pentingnya Anda belajar 2 sampai dengan 3 bulan. Pentingnya belajar seperti itu. Semakin sering Anda ketemu, semakin Anda nggak akan nyasar. Itu kunci itu. Dalam hidup pun sama. Jadi kalau Anda keluar kota, kalau sudah sering, maka Anda tidak akan nyasar. Istilah setiap soal tidak lebih dari 1 menit untuk kompetisi manajerial dan sosiokultural, teknis, istilah soal maksimal 54 detik, sementara wawancara masih bisa 1 menit dan tidak boleh lebih dari 1 menit. Itu 19 ya, 19. Masih banyak ternyata. Pindah soal di setiap 10 sampai 15 detik jika tidak paham maksud soal itu gimana. Kalau mau tebak aja di sana, tembak aja. Jangan sampai Anda sudah 1 menit mikirin satu soal. Jangan. Segera pindah kalau nggak ngerti. Naikkan kemungkinan mendapatkan nilai cara yang tidak diberikan jawaban kosong ya. Dengan cara yang tidak memberikan jawaban kosong. Ya, kalau menembak kompetensi teknis akan mendapatkan kemungkinan benar 20%, manajerial 25, sosiokultural 20 ya. Bahwa sama sosiokultural juga 25 ya ini, 25 juga sama. Kan 4 pilihannya sekarang, enggak 5 lagi. Jadi ini sama nih. Sama-sama ini 20. Nah, wawancara juga 25. Ini kalau nembak 25% kemungkinan benar. Tetapi jika tidak mengisi atau jawaban dibiarkan kosong, maka kemungkinan benar hanya 10%, 0%. Jadi kalau kosong itu bukan lagi kemungkinan benar. 0% itu artinya Anda tidak akan nilai kalau nggak diisi. Tapi kalau maksud 25% itu dapat nilai 4 itu ya, dapat nilai 4 ini dapat nilai 4. Jadi hanya 25%. Tapi 25% lumayan ya daripada nol. Kalau nggak diisi sama misalkan 0%. 0% itu berapa? Nol ya, nol. Tapi kan kalau di ini diisi, minimal Anda akan mendapatkan 1 sampai 3 minimal itu. Kalau Anda sedang beruntung, kalau Allah mendapatkan memberikan barokah ke Anda, maka Anda dapat 4. Gitu kan? Tadi kuncinya pilih jawaban yang terbaik untuk organisasi itu di manajerial,
Pilih jawaban terbaik untuk bangsa dan negara, persatuan dan kesatuan, toleransi dan lain sebagainya itu di sosiokultural dan wawancara. Pilih yang paling berintegritas dan paling beretika, itu aja. Kuncinya di sana, ya. Jadi pilihlah seperti itu. Kemudian istilah jawaban karena di kompetensi sosiokultural manajerial wawancara jika mengisi nilai mendapatkan walaupun hanya satu. Tadi sudah saya jelaskan. Jangan mencoba mencari tahu jawaban orang lain atau bertanya kepada orang lain selama ujian. Fokus pada soal yang ada di hadapan kita. Eh, Fokus, jangan nanya orang lain aja udah tenggelam itu, hampir tenggelam udah. Kalau tenggelam itu tangannya udah ke atas, kakinya udah nggak nyampe ke bawah itu. Udah hanyut, mau hanyut ditanya oleh Anda. Untung Anda nggak dilempar monitor juga. Jangan nanya orang, kasihan. Ya, ya, ke satu kasihan. Jangan lihat juga kerjaan orang. Kadang-kadang kan lihat kerjaan orang. Aduh, orang lain udah nomor sekian. Itu bikin stres, tahu nggak? Bikin stres. Nggak usah lihat orang. Bodoh amat itu. Anda pakai kacamata kuda aja. Kacamata kuda kan dihalangin itu, dihalangin dari di pinggirnya. Anda jadi ke depan aja gitu kan. Ya, pakai kacamata kudanya. Nggak usah lihat punya orang. Nah, lakukan setiap 10 soal relaksasi. Tarik napas dalam. Untuk apa? Otak Anda nggak boleh tegang-tegang gitu. Kalau tegang itu otak itu kemampuan menyempit gitu ya. Ini ini kan kalau Anda belajar teori dendrit itu kan dendrit itu awalnya kan gini nih. Ah, ujung-ujungnya kayak gini dendrit dalam otak-otak kita itu kan. Ini akson. Nah, ini. Nah, ini kalau yang baru, nah ini sama ini dendrit juga. Nah, ini dia akan mencari sambungan dari sini ke sini. Belajar itu membentuk sambungan. Jadi kalau misalnya ini ke sini Anda terus-terus belajar, ini sambungannya banyak dan membentuk saluran yang besar gitu, membentuk ini. Jadi kenapa Anda pening? Karena otak Anda sedang digerus sama sel saraf supaya membentuk jaringan-jaringan yang baru. Nah, kalau Anda belajar fisiologi pasti paham bahwa kalau otak Anda belajar, Anda ini akan saling berdekatan dan membentuk girus-girus yang baru. Itu. Makanya Anda pening, belajar itu susah, sakit kepala. Nah, ini orang lagi belajar kayak gitu, ya. Tapi lagi pas ujian, nah pas ujian, tolong Anda ada relaksasi. Ya nggak apa-apa, pening lagi belajar. Daripada Anda, daripada sekarang lebih baik Anda menangis saat belajar, ya. Menangis saat belajar. Aduh susah gimana. Nggak apa-apa nangis. Daripada Anda menangis pada saat setelah orang lain lulus, Anda nggak lulus. Lebih baik menangisnya sekarang. Tertawa nanti. Daripada sekarang tertawa ngetawain orang belajar. Sekarang Anda ketawa, nauzubillah min dzalik. Nanti nggak lulus, nauzubillah min dzalik. Lebih baik sekarang Anda bersusah payah, tapi nanti Anda lulus. Itu lebih baik seperti itu. Gak apa-apa orang belum belajar, kita belajar duluan. Gak apa-apa. Mudah-mudahan itu menjadi wasilah, ya, menjadi wasilah kemudahan-kemudahan yang kita peroleh. Ya. Nah ini juga manfaatkan kata kunci. Saya sudah membuat kata-kata kunci di materi, di materi daftar materi kunci ya sudah saya buatkan. Ya jika nyeri 6 pilih jika 6 pilih apa nyeri otomatis itu untuk mempercepat. Jika ronsi pilih bersihin jalan napas. Jika ada cuping hidung, retraksi dan lain sebagainya pola napas. Kesadaran murun, ada gangguan persarapan maka gangguan persis cerebral. Ini kata kunci ini digunakan untuk memudahkan Anda dalam menjawab, ya, dalam menjawab. Kemudian 25%, 90% masalah keperawatan mengacu pada keluhan utama pasien. Jadi kalau pasien datang dengan nyeri, maka Anda perhatikan bahwa nyeri kemungkinan besar menjadi masalah utama. Perhatikan di awal paragraf karena biasanya penulis soal menyimpan ide kalimat di awal paragraf. Ya, jadi jangan perhatikan. Kemudian dalam dengan prioritas, pilih dari gawat darurat, kebutuhan manusia, dan data terbanyak. Nah, ini penjelasannya. Kemudian, jika ada masalah di jantung terkait dengan sistem koronaria,
akut, maka tindakannya adalah Monaco, morfin, oksigen, nitrat, aspirin, clopidogrel. Kemudian dalam penanganan trauma utamakan prinsip ABC, ya, ABC. Tapi kalau jantung prinsip DRCAB, ya. Danger response airway breathing circulation. Target pasien stabil itu saturasinya harus lebih dari 94, tekanan darah 90/60, urin 0,5 sampai 1 mililiter per kgbb per jam. Ini gunakan rumus untuk makro dan mikro, hanya untuk makro dan mikro ya lah. Ini rumuskan dulu ya. Untuk makro rumusnya ini, untuk mikro rumusnya ini. Gunakan rumus TTI mencari berat badan ideal dari kanduru ini rumusnya. Nah, itu. Nah, dasar. Nah, askep. Nah, besok besok kita akan masuk ke sini. Jadi kita sudah jelas sekarang belajarnya sudah teruntun, sudah runtut. Kita akan belajar sesuai dengan e-book yang saya buat, sesuai dengan buku yang saya buat. Kita akan belajar merefresh satu persatu. Nanti Anda boleh bertanya dan mungkin nanti di ujungnya mudah-mudahan kita bisa. Nah, di ujungnya ini sudah ada nih. Mana? Ini soal-soalnya sudah ada di ujungnya ini. Soal-soalnya ada. Nah, ini soal nomor berapa ini? Soal. Nah, pembahasannya juga ada loh ya. Pembahasannya ada. Pembahasan. Mana pembahasan? Nah, ini pembahasannya ada tuh. Ini pembahasan. Kunci jawaban dan pembahasan singkat. Agree. Nah, gitu ya. Ini book ya. Ini downloadnya di link. Itu ya, teman-teman. Jadi hari ini sampai di sini. Tip dan trik. Dan besok kita masuk ke bahasan yang lainnya. Jadi kita bahas benar-benar bahas dari A sampai Z-nya ya. Dari A nanti juga bagi teman-teman yang ini nanti saya buat yang kalau saya sudah selesai nanti saya ajarin yang sudah 2023 ya. Terima kasih sudah gabung malam ini dan mungkin ada waktunya nanti akan saya kalau sekarang masih gratis nanti akan khusus untuk teman-teman yang belajar saja. Ini kalau sudah jadi yang satu lagi akan saya khusus untuk teman-teman yang belajar. Silakan teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.